Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di dalam e-forum BPS. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang diambil dari hasil pengalaman kami melakukan audit ke beberapa klien kami dan sebagai feedback kepada klien kami maupun ke perusahaan lainnya terkait dengan implementasi risk assessment sesuai dengan ISO 401, makanya e-forum ini dilaksanakan. Baik, saya akan langsung masuk ke matikan dulu videonya. Judul e-forum kita hari ini adalah risk assessment berdasarkan persyaratan ISO 401/2018 atau yang dikenal dengan singkatan HIARO atau Hazard Identification and Assessment of Risk and Opportunity ya, yang kalau sebelumnya di OSAS kita kenal istilah HIRA-DC gitu ya. Sekarang di ISO yang baru ini dikenal dengan istilah HIARO ya, atau Hazard Identification and Assessment of Risk and Opportunity. Tujuan dari e-forum ini adalah bagaimana kita memahami perbedaan antara risk assessment yang ada di OSAS sebelumnya ya dengan risk assessment yang ada di ISO 401/2018 ya. Itu intinya seperti itu. Karena ternyata memang masih ada yang belum move on ya, masih tetap menggunakan versi lama gitu ya. Yang kedua, kita berbagi informasi ya, jadi ini kita media sharing saja ya, jadi tidak ada tujuan untuk menggurui atau dibilang lebih tahu ya, kami hanya sharing saja. Jadi kami berbagi informasi tentang penerapan risk assessment ISO 401/2018 di berbagai industri ya yang pernah kami audit ya, berdasarkan pengalaman audit. Dan kali ini saya ambil 2 sampel ya, mungkin di pertambangan dan di manufaktur ya, yang kebanyakan kami melakukan audit. Jadi kita sharing saja apa sih sebenarnya yang sudah dibuat dan diterapkan. Yang ketiga, bagaimana kita memahami perbedaan antara risiko dan peluang dalam penggunaannya sebagai tools untuk menindaklanjuti isu internal, isu eksternal yang terjadi dalam organisasi, serta memahami, memenuhi kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini kan 2 hal yang baru ya di ISO ya. Ada yang namanya isu ya, konteks di organisasi ya, isu internal eksternal, maupun juga ada namanya need expectation. Ada interest parties di situ yang menjadi kunci daripada ISO yang baru ini. Berikutnya kita akan mengevaluasi kinerja organisasi melalui risiko yang masih harus diatasi ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada risiko-risiko yang terjadi, apakah itu case-nya baru atau case berulang ya, yang masih ada di dalam sebuah sistem manajemen yang diatasi melalui sebuah mitigasi risiko ya, atau menetapkan peluang. Nah, ini yang 2 hal yang sebenarnya kontradiktif ya. Satunya bicara tentang risiko, satu bicara mengenai peluang. Peluang yang bisa dilakukan untuk mempertahankan achievement atau keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus upaya mencegah terjadinya risiko baru atau risiko berulang ya, dalam kelangsungan sebuah sistem organisasi ya gitu ya. Jadi ini ya sebenarnya kuncinya ada di situ. Bagaimana kita melakukan, kalau kita mengalami masalah ya menjadi sebuah risiko, kita coba atasi dengan mitigasi risiko ya, antara lain ya. Sementara kalau kita sudah berhasil, maka sebenarnya kita harus fokus kepada improvement ya. Ada peluang-peluang yang harus dibuat untuk mempertahankan pencapaian yang sudah didapat. Karena kalau tidak, pasti akan terjadi non-conformity baru atau NC berulang ya di
di tahun berikutnya atau benar-benar risiko baru gitu ya yang terjadi gitu, karena kita lengah di dalam menjaga performance yang sudah dicapai. Latar belakangnya ini saya ambil dari background yang ada di ISO 411 ya, jadi saya tidak mengarang-arang ya, saya hanya mengcopy paste saja. Jadi menurut ISO sebenarnya sebuah organisasi bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pekerja dan orang lain yang dapat dipengaruhi oleh kegiatannya. Jadi kita baik internal maupun pihak luar yang bekerja untuk kita itu juga termasuk ya. Kemudian tanggung jawab ini termasuk mempromosikan dan melindungi kesehatan fisik dan mental. Jadi dua-duanya nih, fisik dan mental juga harus di maintain ya oleh sebuah organisasi ya. Kemudian penerapan sistem yang ketiga dimaksudkan untuk memungkinkan organisasi menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat. Nah, ini hal baru yang muncul di ISO 421 ya. Di OSAS dia tidak bicara tentang tempat kerja ya, dia hanya bicara tentang lebih fokus kepada manusianya gitu ya. Apakah manusia itu mengalami juga atau tidak gitu ya. Sementara kalau yang baru ini dia fokus ke tempat kerja juga. Jadi kalau orangnya sudah safe, tapi tempat kerjanya nggak mendukung, ya pasti akan menimbulkan peluang terjadinya sebuah insiden gitu ya. Kemudian mencegah cedera terkait dengan pekerjaan dan kesehatan yang buruk ya, atau kita bilang bahasa kerennya PAK lah ya. PAK itu sebenarnya panjang ceritanya ya, tidak seperti itu ya. Artinya PAK itu sebuah proses. Ketika sebuah organisasi ada mengalami PAK itu panjang ceritanya sampai harus divalidasi oleh dokter apakah itu benar-benar PAK apa tidak. Nah, itu baru bisa dikatakan sebuah case PAK. Jadi tidak seperti kalau kecelakaan kan bisa ketahuan ya apakah dia dari mulai first aid sampai ke fatality ya. Tapi kalau kesehatan ini perlu melibatkan ahli-ahli ya, dalam hal ini orang kedokteran ya, untuk menentukan apakah benar-benar orang tersebut mengalami PAK apa tidak. Dan sistem ini juga bagaimana terus meningkatkan kinerja. Jadi tujuannya sebenarnya bagaimana mempertahankan atau meningkatkan performance K3 yang sudah dicapai oleh sebuah organisasi. Ya. Tujuan dari sistem K3 ya, menurut ISO melihara proses untuk menilai resiko K3 dari bahaya yang teridentifikasi dengan tetap mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang sudah ada. Artinya existing control-nya tetap menjadi consideration ya, artinya bahwa selama ini sudah lakukan apa saja sih oleh organisasi untuk mempertahankan kinerja ketiganya sehingga nggak terjadi insiden gitu kan. Yang berikutnya menentukan dan menilai risiko lain. Nah, ini yang tidak ada di OSAS ya. Adanya cuma di ISO yang baru ini. Risiko lain itu kalau kita terjemahkan bicara tentang K3 itu kan lebih kepada manusia ya, orang. Kenapa? Karena bahasa K3 itu kan cenderung kepada individual, human ya, manusia ya, ketika dia mengalami kontak antara tubuh manusia dengan sumber bahaya, terjadi sebuah risiko. Nah, itulah akan kita sebut sebagai risiko K3. Sementara kalau di luar orang itu bisa disebut sebagai risiko lain ya. Dalam hal ini mungkin properti, mungkin juga aset, bisa juga mungkin lingkungan sekitar ya, atau pihak-pihak lain yang bekerja dengan kita juga termasuk risiko lain. Jadi bisa juga risiko keuangan, bisa juga ya kalau terjadi sebuah insiden skala besar, kemudian perusahaan itu mengalami goyang itu ya, atau kolaps itu ya, nah, itu bisa juga masuk risiko lain gitu ya. Jadi selain ke orang, kita disebut sebagai risiko lain. Nah, ini akan kita coba sama-sama diskusi di slide berikutnya. Kemudian metodologi dan kriteria organisasi untuk penilaian risiko harus ditentukan. Nah, ISO tidak mengatur tentang teknisnya ya. Jadi ISO hanya bilang bahwa harus dibuat caranya gimana untuk mengakses sebuah risiko dan peluang itu. Nah, makanya kalau kita baca di ISO 30.000 ya, itu banyak sekali metodologi yang bisa digunakan ya untuk menilai sebuah risiko gitu kan. Nah, jadi saya ambil contoh yang gampang
gampang saja, yang nggak terlalu susah ya kita gunakan matriks mungkin ya, yang tidak terlalu susah untuk dipahami gitu. Kemudian juga metode tersebut atau kita tersebut harus juga ditentukan sehubungan dengan ruang lingkup. Jadi batasan yang akan di-assess juga itu harus ditentukan. Sifatnya seperti apa, waktunya ya, itu juga harus ditentukan. Kemudian memastikan bahwa resiko tersebut proaktif daripada reaktif. Artinya lebih kepada antisipasi gitu ya, kalau bahasa ini ya, daripada kita menunggu sudah terjadi baru kita counter gitu kan, nah itu terlambat ya. Kenapa? Karena sesungguhnya mencegah itu lebih baik ya daripada kita memperbaiki atau mengobati gitu ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan bahwa salah satu tujuan e-forum ini adalah kami selaku auditor yang sudah melakukan beberapa kali audit ke beberapa klien DKS, kami melihat adanya hal-hal yang sebenarnya secara requirement tidak. Dari pengalaman kami melakukan audit ke beberapa kliennya DKS, kami menemukan ada hal-hal yang masih muncul ya, artinya ada beberapa organisasi yang masih tetap menggunakan metode Hira DC punya OSAS gitu ya. Ya dia belum move on ke versi yang baru. Kenapa? Karena mungkin karena melihatnya secara general saja gitu ya, bahwa kan sama-sama assessment gitu kan, sama-sama menilai resiko gitu kan, sehingga mungkin belum mengoptimalkan apa yang diminta di dalam ISO yang versi baru gitu kan, sehingga ada yang masih pakai menggunakan metode gradasi gitu. Ya, secara requirement sih mungkin kalau kita bicara minimum requirement sih oke-oke saja, tapi kalau kita lihat secara konteks daripada klausulnya itu sebenarnya itu belum tepat ya, karena seharusnya sudah move on ke versi yang baru ya. Artinya di situ harus ada bicara tentang isu, bicara tentang interest parties, bicara tentang expectation, itu harusnya muncul lah di dalam tabel risikonya gitu kan. Jadi kalau di KDC kan tidak ada itu, belum muncul seperti itu. Hanya bicara mengenai sumber bahayanya, kemudian apa gitu. Kemudian berikutnya ada organisasi yang belum tahu tentang apa itu risk assessment versi yang baru gitu. Nah, ini juga yang saya masih ada ketemuan juga seperti itu. Jadi mereka masih pakai yang lama karena mungkin ketika mereka migrasi ke yang baru tidak menggunakan jasa konsultan, sehingga mereka coba olah sendiri, tapi bahasa-bahasa yang ada di dalam versi baru itu mereka belum pakai gitu ya, sehingga masih pakai, belum tahu apa itu risk, apa itu opportunity, yang itu apa itu apa peluang, itu belum dipahami. Kemudian yang berikutnya ada yang belum, organisasi yang belum memahami secara jelas apa itu risk dan opportunity serta bagaimana cara membedakannya. Nah, kan dua hal yang kalau secara definisi kan berbeda ya. Berbeda antara risiko dan peluang itu kan juga itu seperti itu. Jadi belum paham. Kemudian berikutnya ada organisasi yang belum menggunakan metodologi risk dan opportunity untuk menilai resiko lain. Jadi karena dia masih pakai punya OSAS, sehingga dia hanya fokus kepada resiko K3 saja, yang impact-nya ke orang gitu kan. Sementara ke yang other-nya dia nggak menilai gitu. Padahal sesungguhnya di ISO yang baru selain orang juga harus menilai resiko-resiko lain ya yang terjadi pada organisasi yang tadi saya bilang ya, mungkin berhubungan dengan properti atau aset dan sebagainya ya. Mungkin dari sisi keuangan juga mungkin dia kena imbas dari sebuah proses, sebuah masalah kan bisa juga seperti itu. Kemudian ada organisasi yang belum mengoptimalkan fungsi opportunity. Jadi kalau kita baca di risk-nya itu sendiri, dia hanya fokus kepada ada NC, ada investigasi insiden, kemudian dia membuat action plan untuk mengatasinya, kemudian dia tempatkan di dalam additional control, ya seperti itu. Padahal banyak hal-hal yang sebenarnya sudah merupakan keberhasilan dari sebuah kinerja, itu nggak dianggap sebagai sebuah nggak di-assessment juga. Padahal sebenarnya sebuah keberhasilan yang sudah dilakukan oleh sebuah organisasi juga harus di-assess ya, dan harus dimasukkan dalam sebuah assessment, terutama di dalam fungsi opportunity-nya.
atau fungsi peluangnya. Kenapa? Karena peluang itu akan lebih mengarah kepada positif impact ya, impact yang akan cenderung kepada memberikan benefit kepada perusahaan ya ketimbang kerugian atau konsekuensi yang diterima oleh organisasi. Seperti itu kira-kira gambarannya Pak. Jadi saya menyimpulkan dari sekian banyak pengalaman kami ada 5 poin ini yang masih muncul ya khususnya untuk ISO 45001. Kemudian ini ada beberapa definisi Pak ya, bahaya itu apa, resiko itu apa, resiko itu apa. Ini saya hanya menerjemahkan dari term of definition yang ada di ISO 461. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat di situ ya. Dan di situ apa sih isi definisinya Pak? Nah, ini kalau kita lihat di definisinya kan jelas sekali Pak ya. Jadi kalau kita bicara cedera atau kesehatan kan pasti kan ke orang kan Pak, nggak mungkin ke benda mati kan Pak gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara risiko K3 tadi saya bilang K3 itu kan lebih kepada manusia, human Pak. Nah, sementara risiko lain ini yang harus dikembangkan oleh kita. Kenapa? Karena bisa jadi sebuah organisasi itu bagus sekali Pak di dalam menjaga performance K3-nya gitu kan. Tapi dia jebol di yang lainnya Pak, tapi itu nggak pernah diakses Pak. Mungkin dia pernah mengalami kerusakan di propertinya, duitnya habis sekian juta dolar Pak untuk memperbaiki properti karena kelengahan orang, atau bisa jadi dia pernah terjadi kasus lingkungan, dia harus mengeluarkan uang lebih untuk memperbaiki recovery lingkungan. Nah, itu kan juga termasuk resiko-resiko juga yang harus sebenarnya dinilai. Dan memang ujung-ujungnya sebenarnya ini kan duit sebenarnya Pak ya. Kalau kita bicara resiko itu adalah duit yang seharusnya tidak boleh keluar, harus keluar. Nah, itu kan akan berhubungan dengan bagaimana organisasi yang tadinya berupaya untuk bisa saving cost, malah jadi kebobolan gitu Pak ya, karena ada risiko lain tadi Pak. Ini yang harusnya bisa dikembangkan di dalam asesmen tadi itu supaya memberikan benefit kepada organisasi ya, tidak hanya sekedar bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan PHK, tapi juga melakukan saving cost atau cost down, saving cost terhadap hal-hal lain yang bisa terjadi ya sehingga menyebabkan adanya kerugian oleh organisasi seperti itu. Nah, peluang K3 sama ya, kalau peluang dan peluang lain K3 ini adalah peluang ada berhubungan dengan improvement. Kalau tadi peluang K3 ini lebih kepada improvement yang dilakukan karena adanya risiko yang terkait ke orang atau ke pekerja. Ya. Sementara peluang lain adalah peluang improvement yang dilakukan untuk mempertahankan atau mencegah terjadinya kerugian-kerugian lain ya selain tadi kerugian akibat kecelakaan kerja tadi. Seperti itu Pak. Kira-kira gambarannya bagaimana definisi yang jelas di dalam ISO seperti itu menjelaskannya Pak.